Perkenalkan, nama saya Akmal Ima, biasa dipanggil Rion. Saya akan menjelaskan apa kolonialisme dan imperialisme, dan apa juga yang mengakibatkan bahwa bangsa Eropa untuk menjajah bangsa Indonesia. Oke, pertama-tama, pada zaman abad ke-15 sampai ke-16 ada beberapa negara yang datang ke Nusantara. Mereka rela berlayar berbulan-bulan melalui samudera. Tujuan awalnya bukan karena dilatar belakang untuk menguasai dan menjajah, namun tujuan utamanya untuk berdagang. Mereka ingin mencari barang-barang yang langka di bangsa Eropa, seperti rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu biasanya dijumpai di Indonesia. Tapi kenapa ya tiba-tiba datang ke Indonesia? Di abad ke-15 ada satu kota perdagangan dunia namanya Konstantinopel. Namun saat itu kota Konstantinopel ibu kota Bizantium dan juga bagian dari Kekaisaran Romawi. Dia juga penghubung perdagangan Asia dan Eropa. Jadi jika bangsa Eropa mau dia harus melewati kota Konstantinopel. Tapi Konstantinopel runtuh setelah dikepung selama 8 pekan oleh pasukan Turki otonom di bawah komando Muhammad Al-Fatih. Kota Konstantinopel memang istimewa karena penghubung Asia dan Eropa lewat darat. Sejak jatuhnya kota Konstantinopel, distribusi perdagangan di Eropa jadi tertutup. Jadi orang-orang Eropa yang ingin rempah tidak bisa dapat dengan harga yang murah. Hasilnya harga rempah melambung tinggi. Jatuhnya kota Konstantinopel menjadi titik perubahan peradaban manusia karena dampak di seluruh bangsa Eropa tidak tinggal diam karena Turki otonom. Mereka mencari jalan lain untuk mencari rempah-rempah tersebut. Maka dimulailah abad penjelajahan. Karena jalan darat tertutup, mereka mengarungi samudera yang luas. Inilah solusi bangsa Eropa untuk mencapai Asia. Salah satu bangsa Eropa yang mengawali penjelajahan samudera adalah bangsa Portugis. Perjalanan menuju Asia adalah perjalanan yang jauh karena berbekal kapal layar saja butuh berbulan-bulan untuk sampai di Asia, tanah rempah. Jadi persiapannya tidak main-main. Kapten akan mengumpulkan kru yang siap mati karena perjalanan melewati samudera itu berbahaya. Selain kru, mereka menyiapkan makanan dan peralatan yang mereka butuhkan untuk perjalanan panjangnya. Salah satunya adalah alat teknologi itu, kompas, yang penting saat itu. Karena kompas, mereka bisa sampai tujuan yang tepat. Penjelajahan samudera dilakukan oleh bangsa Eropa. Mereka yang menemukan tempat baru buat mereka, seperti Amerika, Australia, dan ada juga yang di Nusantara. Bangsa yang pertama kali yang menemukan Nusantara adalah bangsa Portugis. Di awal Juli 1511, bangsa Portugis menemukan India dan sebulan berikutnya mereka menepi di Melaka. Dari saat itu mereka menguasai Nusantara. Setelah rempah-rempah dibawa ke bangsa Eropa, banyak orang yang terinspirasi untuk penjelajahan samudera. Akhirnya Nusantara menjadi rujukan bangsa-bangsa Eropa untuk membeli rempah
dan penuhi kebutuhan mereka. Karena manusia pada dasarnya tidak puas. Rempah-rempah yang mereka kuasai di Maluku itu belum cukup. Bangsa Eropa lalu datang berbondong-bondong ke pulau-pulau lain di Nusantara. Lalu mereka mulai menjajah tempat mereka menepi. Satu persatu, disinilah awal kolonialisme dan imperialisme. Kata kolonialisme berasal dari kata koloni dalam bahasa Latin, artinya pemukiman. Pengertian kolonialisme adalah usaha yang dilakukan negara-negara penguasa dalam menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapat sumber daya alam. Lalu kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Saat itu, negara yang berkuasa itu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Lalu ada juga imperialisme. Kata pengertian imperialisme merupakan upaya suatu negara untuk menguasai dan dia bisa memperoleh manfaat dari negara yang dijajahnya tersebut. Di sini imperialisme dibagi atas dua berdasarkan waktu. Imperialisme berdasarkan waktu ada dua, yaitu imperialisme kuno, imperialisme modern, dan ada juga berdasarkan tujuan, imperialisme politik, ekonomi, budaya. Tujuan imperialisme adalah untuk menguntungkan negara yang di masa mendatang. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.